Ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dita bahwa yang paling nampak tuh signifikan itu masyarakat bakal mudik lebih awal tuh dari stasiun yang menggunakan kereta api jarak jauh nih. Langsung saja kalau gitu kita pantau pagi hari ini seperti apa ya. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan di stasiun Senen Jakarta. Duhan, betul tidak sih hari ini ada peningkatan tidak penumpang yang melakukan mudik lebih awal di sana? Ya, selamat pagi Maria, Arif Fadil dan juga pemirsa, bahwa betul memang ada peningkatan dari jumlah penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju ke beberapa kota favorit seperti Surabaya, Solo, Jogja, Malang, dan juga Semarang. Khususnya pada hari ini akan ada 8.800 penumpang yang berangkat untuk mudik lebih awal. Nah, untuk alasannya seperti apa sih dan kenapa para penumpang ini lebih memilih untuk mudik lebih awal? Saya akan bertanya kepada salah satu penumpang yang hari ini pergi untuk mudik. Halo, selamat pagi Mbak. Namanya siapa? Namanya Eci. Nah, Mbak Eci, mau nanya dong, kenapa memilih untuk mudik lebih awal? Karena kan kalau mendekati hari hanya banget kan macet, sering macet. Jadi lebih milih cepat gitu sih. Lebih milih cepat. Iya. Kalau boleh tahu ini mudiknya mau dari mana ke mana nih Mbak? Dari Jakarta ke Jambi. Dari Jakarta ke Jambi. Berarti tadi datang ke stasiun Pasar Senen ini dari mana nih naik keretanya? Dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Kalau boleh tahu, saat mesen tiket dari Jogja ke sini itu ada peningkatan harga atau enggak, Mbak? Karena saya milih lebih cepat, mungkin belum ada kali ya. Jadi mungkin kalau udah mendekati hari Idul Fitrinya mungkin naik. Mungkin naik. Iya. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri nih yang ada di dalam kereta dan kenyamanannya itu seperti apa? Cukup nyaman sih. Karena semuanya difasilitasi buat buang sampah, tempat duduknya semuanya enak sih, nyaman. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ci. Nah, pemirsa, kalau tadi memang penumpang yang sudah menaiki kereta dari Jogja ke stasiun Pasar Senen, dan saya juga masih akan berbincang lagi bersama salah satu penumpang yang memang tadi sempat berbincang bersama kami sebelumnya akan melaksanakan mudik lebih cepat juga. Halo, selamat pagi Mas, dengan Mas siapa? Halo, saya Krisna Mas Krisna, mau nanya Mas, ini mau mudik dari mana ke mana Mas? dari Pasar Senen ke Bojonegoro. Bojonegoro. Iya, naik yang arah Pasar Senen Surabaya Pasar Turi. Nah ini, mau dong Mas, dari tiket dari Pasar Senen ke Surabaya ini terjadi peningkatan harga atau enggak sih Mas sebenarnya? Stabil sih sama kayak biasanya. Iya. Nah, kalau untuk alasannya sendiri nih Mas, ini kan Lebaran masih 14 hari lagi atau 2 minggu lagi. Kenapa sih milih untuk mudik lebih cepat? Ya karena kalau udah mendekati Lebaran tuh tiket udah habis ya tentunya. Awalnya tuh udah pesimis banget lihat di KAI Akses tuh udah nggak ada tiket waktu mendekati Lebaran. Tapi pas buka IG-nya KAI itu ada tambahan kereta. Nah itu langsung cepet-cepetan pesen. Iya. Nah, kalau untuk tiket pulangnya sendiri gimana Mas? Apakah udah pesan atau belum? Udah pesen tentunya. Udah pesan. Iya. Tentunya dengan harga yang normal juga ya Mas? Normal juga. Oke, baik. Selamat menunggu dan juga selamat menjalani perjalanannya untuk mudik ya. Nah itu dia pemirsa, memang tanggapan beberapa dari pemudik yang memilih untuk mudik lebih cepat memang dikarenakan juga para pemudik ini menghindari adanya kemacetan maupun kehabisan tiket, karena nanti diperkirakan menuju ke Lebaran khususnya pada tanggal 21 April nanti diperkirakan juga tiket sudah ludes terjual, sekitar okupansinya sekitar 97%, dan maka para penumpang ini memilih untuk mudik lebih awal. Seperti itu Maria, Arif Fadil dan juga pemirsa. Baik, Zinedine Duhan, terima kasih laporan langsung Anda. Saya kalau menyebut reporter kita yang satu ini agak-agak ini loh, tapi emang laporan dia bagus loh. Namanya keren banget ya? Akurasi dan kecepatannya luar biasa. Karena perpaduan dari Zinedine Zidane sama Michael Duhan. Luar biasa, jadi speednya mantep ya? Dan akurat, tendangannya itu. Terima kasih Zinedine Duhan. Nah, lanjut saja kita berbincang juga dengan Mbak Dita ya. Lanjut lagi nih. Nah, Mbak Dita, tadi dipantau ternyata ada peningkatan juga kalau dari sisi moda transportasi kereta api. Kita balik lagi ke transportasi darat ya Mbak ya. Nah, ada tidak skema manajemen lalu lintas yang sudah dibuat, diatur oleh Kemenhub begitu untuk mengantisipasi nanti membludaknya di lapangan? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa memang yang dominan angkutan jalan. Dan juga ditambah satu lagi nih, dari 123 juta tadi, 62% itu akan terpusat di Pulau Jawa memang.
Nah, oleh karenanya memang akhirnya jalan tol di Jawa dan juga arteri di Jawa ini harus menjadi perhatian. Karena juga dari pelajaran tahun lalu pun kita melihat ada beberapa titik ya yang punya potensi terjadi kepadatan. Nah, oleh karenanya tahun ini belajar dari pengalaman tahun lalu juga dan melihat angka-angka lonjakan yang ada, memang kami bersama pihak kepolisian melalui Korlantas Polri ya, dan juga dengan Kementerian PUPR ini sudah menetapkan skema-skema rekayasa lalu lintas. Karena kalau tidak ada rekayasa, kapasitas jalan tol itu sudah dipastikan tidak akan bisa mengatasi volume kendaraan yang akan lewat. Semrawut ya Mbak ya? Nah, itu tidak terbayangkan ya. Kita tuh punya satu rasio, namanya volume per capacity ratio. Kalau rasio ini kalau kita dapatkan angka 1, itu berarti jalan benar-benar sudah tidak bergerak. Oleh karenanya memang rasionya harus setidaknya 0,6. Nah, untuk bisa dapat angka 0,6 dengan kecepatan kira-kira 40-50 km per jam ya untuk kendaraan, kita perlu melakukan beberapa rekayasa sih. Jadi tadi kalau pertanyaannya soal skema memang sudah disiapkan. Seperti tahun lalu juga ada skema one way, kontraflow, juga ganjil genap, dan juga pembatasan angkutan barang atau barang-barang yang memang menggunakan kendaraan besar khususnya. Jadi ini 4 skema yang kita lakukan, ditambah juga manajemen rest area, supaya tidak terjadi limpahan kendaraan yang kemudian mengantri masuk rest area sehingga memenuhi badan jalan. Jadi itu poin-poin yang sudah disiapkan. Iya, karena ini ya kadang-kadang juga rest area itu jadi justru malah jadi kayak simpul kemacetan juga jadinya gitu loh. Makanya kalau dengan ditambahnya tadi kata Mbak Adita ini kan harapannya bisa memecah gitu loh ya konsentrasi masyarakat untuk memilih tempat istirahatnya begitu. Mbak Adita, cukup banyak juga ya Mbak ya kayaknya tahun ini mungkin data dari Mbak Adita deh yang menyelenggarakan mudik gratis Mbak. Ya kan baik itu dari pemerintah maupun juga swasta Mbak. Lalu juga saya dengar ada himbauan buat masyarakat, tapi ini agak sulit nih karena masyarakat tetap aja pasti milih kendaraan roda 2 menjadi kendaraan favorit Mbak untuk mudik. Nah, seperti apa pemerintah menyikapi hal ini? Ya, mudik gratis memang sudah disiapkan dan sudah dimulai pendaftarannya oleh Kementerian Perhubungan. Juga kami mendapatkan informasi dari Kementerian BUMN. Tentu menggerakkan BUMN-BUMN yang ada ya. Jadi kalau kita lihat total tempat yang bisa digunakan, tempat duduk lah ya istilahnya, itu sebenarnya ada sekitar 150.000 seats yang bisa digunakan masyarakat. Itu terbagi menggunakan kendaraan bis, menggunakan kereta api maupun laut. Dan ini nggak hanya orangnya yang diangkut ya, motornya juga bisa diangkut gitu. Jadi ini juga salah satu solusi kita untuk mengurangi penggunaan motor yang nantinya akan digunakan mudik jarak jauh gitu. Nah, nanti kalau motornya sudah dibawa sampai ke kota tujuan ya silahkan untuk digunakan di sekeliling kota gitu ya. Tapi ya sekali lagi harus kami akui ya, ini akan tidak mungkin bisa memberikan solusi bagi semua yang akan menggunakan kendaraan roda 2. Karena data kami tinggi sekali nih yang mau menggunakan kendaraan roda 2 untuk mudik. Berapa sih Mbak? Berapa Mbak? Prediksinya tahun ini? 22 juta, banyak banget ya. 22 juta di seluruh Indonesia ya. Kita nggak hanya bicara Jawa ya, ini di seluruh Indonesia. Jalan arteri ntar isinya roda 2 semua kayaknya Mbak. Nah itu yang justru kami khawatirkan ya. Yang paling dikhawatirkan sebenarnya masalah keselamatan sih. Ya karena kalau kita punya data itu dari kepolisian maupun dari Jasara Harja, ya kalau menggunakan roda 2 itu pasti berbanding lurus dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi ya yang bisa kami lakukan sih menghimbau nih bahwa ya melalui TV One juga ya supaya masyarakat tuh berpikir ulang lah untuk mudik apalagi menggunakannya jarak jauh untuk menggunakan kendaraan roda 2. Mungkin kalau di kawasan aglomerasi kayak di Jabodetabek itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian sampai Cirebon atau sampai Semarang, nah itu yang kita khawatirkan. Apalagi ini kan capek banget ya. Kita naik motor sejam aja rasanya udah pegel karuan ya. Apalagi kalau sampai beratus-ratus kilo. Jadi itu himbauan kami dan manfaatkanlah mudik kalaupun gratis. Misalnya ada masyarakat pagi ini yang mendengar himbauan tersebut dan mereka maulah hijrah gitu ya dengan meninggalkan atau mungkin tidak menggunakan roda 2-nya sepanjang jalur mudik nanti, apa yang bisa dilakukan mungkin? Apakah dari Kemenhub masih bisa dibuka pendaftaran untuk mudik gratis dan juga ikut serta membawa kendaraan roda 2-nya? Ada option nggak Mbak? Yang masih sangat banyak tersedia tempatnya itu mudik dengan kendaraan atau kapal laut.
Jadi bisa Kapal berangkat dari laut. Tanjung Priok sampai Semarang. Itu masih banyak seatnya dan itu menggunakan kapal besar dari Pelni ya. Jadi memang jadi nyaman gitu. Tidak berdesak-desakan, kemudian motor juga bisa satu kapal. Mungkin perjalanannya agak panjang ya karena dari Jakarta dari Tanjung Priok menuju Tanjung Mas. Tetapi kami pastikan semuanya akan lebih aman dan lebih nyaman ya. Di kereta api juga masih ada tersisa tapi tidak banyak ya. Dan untuk informasinya mungkin masyarakat coba bisa masuk ke media sosial Kementerian Perhubungan. Informasinya ada di situ semua. Kemenhub 151. Jadi nanti tautan untuk mendaftar juga ada di situ. Silahkan diakses. Mumpung masih ada ya. Gitu. Kalau untuk bis mohon maaf memang sudah habis. Karena ini sangat diminati ya menggunakan bis terus motornya diangkut pakai truk gitu. Nah, ini sudah habis kalau untuk itu. Sementara kalau kereta api dengan kapal masih ada tempatnya. Jadi silahkan segera melihat di media sosialnya Kementerian Perhubungan. Siap. Oke, kalau gitu. Mantap, terima kasih banyak Mbak Adita Irawati. Makasih Mbak Adita. Jurubicara Kemenhub RI sudah menjelaskan detail begitu ya, ada beberapa solusi juga, antisipasinya bagaimana. Semoga nanti mudik tahun ini berjalan dengan lancar ya Mbak ya, setelah antisipasi dilakukan dengan begitu maksimal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Salam pagi.